Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk kalian semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 TPB 37 yang beranggotakan Saya, Zevanya Putri Samyadi dengan NIM 120260041. Saya, Azahra Nursyafitri, NIM 120260042. Saya, Giska Amelia Fasya, NIM 120260043. Saya, Nurkusuma Yudika Ningtyas, NIM 120200044. Saya, Nindita Nabila Salwa dengan NIM 120260045. Saya, Elvina Salsabila Aka, NIM 120260046. Pada kesempatan kali ini, dalam memenuhi tugas Research Based Learning atau RBL Fisika Dasar 2B, kami ingin menjelaskan tentang gaya Lorentz beserta penerapannya pada motor listrik sederhana. Apa sih gaya Lorentz itu? Gaya Lorentz merupakan gaya yang timbul dalam muatan yang bergerak pada medan magnet. Gaya ini pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan Belanda yang bernama Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1904. Besarnya gaya magnetik atau gaya Lorentz dapat dinyatakan dalam persamaan F sama dengan B dikali I dikali L dikali dengan sin alfa. F sebagai gaya magnetik atau gaya Lorentz, B sebagai medan magnet atau induksi magnet, I sebagai kuat arus, dan alfa sebagai sudut yang dibentuk antara arah arus I dengan arah medan magnet atau induksi magnet B. Penerapan gaya Lorentz di kehidupan sehari-hari dapat kita temukan pada kereta maglev, galvanometer, relay, motor listrik, dan juga speaker. Dalam kesempatan kali ini, kami akan lebih lanjut menjelaskan tentang penerapan gaya Lorentz dalam motor listrik sederhana. Secara teori, motor listrik merupakan sebuah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Untuk mengamati penerapan gaya Lorentz dalam motor listrik, kami membuat alat peraga yang terbuat dari beberapa komponen sebagai berikut: glue stick, pisau, magnet, gelas plastik, selotip, kawat penghantar, amplas, paku payung, batu baterai yang berjumlah 3, kawat tembaga, dan gunting. Adapun langkah pengerjaan dalam pembuatan ini adalah: pertama, melilitkan kawat tembaga pada suatu benda yang berbentuk silinder sebanyak 10 lilitan dan menyisakan 3 cm pada awal kumparan dan akhir kumparan. Yang kedua, melepaskan lilitan tersebut secara perlahan dan diikat menggunakan sisa kawat yang ada. Langkah selanjutnya adalah melubangi gelas plastik yang sudah disiapkan dengan jumlah 2 di atas bagian gelas dan 2 di bawah bagian gelas. Lalu, memotong kabel sepanjang 20 cm sebanyak 2 buah dan dimasukkan ke dalam lubang pada gelas plastik. Kemudian, pelindung kabel yang terdapat pada ujung kabel dilepaskan dan dibentuk sedemikian rupa sehingga kabel dapat dijadikan penyangga kumparan kawat. Lalu, ujung pada kabel-kabel tersebut diamplas. Potong styrofoam secara persegi panjang, lalu diisi styrofoam dicongkel membentuk pola baterai. Langkah terakhir, seluruh komponen disusun di atas styrofoam dengan gambaran seperti yang sudah terdapat di video dan amati perubahan yang terjadi. Setelah melakukan pengamatan terhadap alat yang sudah dirangkai, didapati kumparan kawat tembaga yang diatur sedemikian rupa bergerak dengan gerakan berputar. Kenapa si kawat tembaga pada alat yang dirangkai dapat berputar? Kumparan kawat tembaga tersebut dapat berputar dikarenakan kumparan itu sudah menghasilkan resultan torsi yang diakibatkan oleh gaya Lorentz. Gaya ini dihasilkan oleh interaksi antara arus listrik yang berasal dari baterai dalam kawat tembaga dengan medan magnet yang terdapat pada rangkaian alat. Seperti yang dikatakan sebelumnya, didapati bahwa kumparan kawat tembaga itu bergerak dengan gerakan berputar. Pergerakan berputar ini bervariasi kecepatannya dikarenakan oleh beberapa keadaan yang diatur pada alat. Keadaan tersebut antara lain, yang pertama, adanya variasi banyaknya lilitan pada kumparan kawat tembaga. Yang kedua, adanya variasi arah medan magnet. Yang ketiga, adanya variasi besar medan magnet atau variasi jarak antara magnet dengan kumparan. Dan yang keempat adalah variasi jumlah baterai yang disusun secara seri.
Pada variasi pertama, yaitu variasi banyaknya lilitan pada kawat tembaga, didapati bahwa semakin banyak lilitan yang diatur pada kumparan kawat tembaga, maka perputaran yang dihasilkan akan semakin sedikit. Hal ini dikarenakan dengan semakin banyaknya lilitan, maka beban yang dimiliki massa kumparan akan semakin banyak. Sehingga hal inilah yang membuat kumparan bergerak dengan kecepatan yang semakin lambat dengan ditambahkannya jumlah lilitan. Selanjutnya, pada variasi arah medan magnet yaitu utara dan selatan akan terlihat bahwa semakin magnet ke arah kutub utara dan selatan, maka perputaran pada kawat kumparan akan semakin lambat. Lalu, pada variasi jarak antara magnet dan kumparan, terlihat bahwa jika jarak antara magnet dan kumparan semakin jauh, maka perputaran yang terjadi pada kumparan akan semakin melambat. Sedangkan pada variasi rangkaian baterai seri, terlihat bahwa semakin banyaknya baterai yang digunakan, maka perputaran pada kawat kumparan akan semakin cepat karena adanya penambahan pada kuat arus listrik yang mengalir menuju kumparan. Terima kasih atas perhatiannya.